kembali lagi di podcast kita Next Generation, di mana kita membahas hal-hal yang lagi happening atau seputar masalah anak muda, tentang anak muda. Dan bersama aku Tutorial Lim, dan pada hari ini kita mau mewawancarai Om Rasman hari ini. Om Rasman, gimana kabarnya Om? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Kay? Baik Om. Langsung aja ya Om, kita kemarin tuh lagi rame kan tentang Loli Fadel. Om jadi kuasa hukumnya Fadel ya. Aku mau nanya Om, sekarang masih jadi kuasa hukumnya sampai sekarang? Masih. Jadi masih kalau ya? ada berita-berita yang berkembang di luaran, ada yang bilang saya mengundurkan diri dan sudah ganti kuasa, itu nggak benar. Jadi yang benar, saya adalah ketua tim dari pembelaan terhadap Fadel dan keluarganya. Begitu. Oke, jadi masih ya sampai sekarang. Soalnya aku lihat di sosmed banyak banget yang bilang Om Rasman mundur gitu. Ya, itu banyak yang mendesak saya mundur, benar. Banyak yang WA, DM, telepon, benar. Tapi kan saya punya sikap tersendiri dalam menangani satu perkara. Jadi pertimbangan saya tidak akan mundur sepanjang keyakinan saya bahwa klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajide itu tidak, indikasi bohongnya itu tidak jelas, artinya tidak ada, maka kami akan bela. Tapi kalau ternyata nanti saya lihat indikasi benar dia mengetahui aborsi dan atau menyuruh dan atau dia melakukan hubungan intim atau persetubuhan atau kekerasan dalam seksual terhadap anak di bawah umur, tentu saya akan mengambil langkah untuk saya tidak berada di dalam. Tapi sampai dengan saat ini klien kami Fadel, keluarganya masih menyatakan kepada saya, termasuk tadi pagi saya komunikasi dengan keluarga Fadel, bahwa Fadel dan keluarganya masih tetap mengatakan bahwa satu, tidak ada yang namanya kekerasan seksual atau hubungan intim secara memaksa dan atau suka sama suka antara saudari Loli dengan Fadel, itu tidak ada. Yang kedua, tidak ada menyuruh untuk melakukan aborsi terhadap Loli atau Laura. Oke. Kalau boleh aku tahu, kenapa ya Om Rasman di awal tertarik untuk jadi kuasa hukumnya? Siapa yang duluan minta? Kayak Om Rasman yang menawarkan atau Fadel yang datang ke Om Rasman? Gimana ceritanya bisa mau jadi kuasa hukumnya Fadel? Dari awal saya sudah jelaskan bahwa hari Kamis pagi saya kebetulan 2 hari sebelumnya baru pulang dari Batam. Setelah saya waktu itu berangkat ke Penang, Kuala Lumpur, Malaysia. Di Batam ada kerjaan, terus di resort saya, terus saya sampai Jakarta 2 hari. Nah, saya panggillah staff untuk mempersiapkan bahan-bahan karena kami besoknya akan ada pendampingan klien kami dari Eropa dan akan berangkat ke Cina. Jadi waktu itu hanya ada kurang dari 24 jam. Maka saya minta staf datang ke rumah saya untuk membawa dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Nah, tapi pagi hari Kamis yang lalu itu saya sudah dikontak oleh pengacara sebelum kami yang sekarang bergabung, yaitu Saudara Bangkit, Andro, kemudian teman-teman yang lain, ada Guy. Nah, untuk meminta saya, pada saat itu anak-anak saya, keluarga saya sudah setuju. Terus saya bilang, coba kita dengar penjelasan dari mereka. Saya masih berdiskusi tentang itu, tentang bagaimana sebenarnya perjalanan kasus dari saudara Fadel Al-Fajar Bajide ini. Akhirnya kita coba searching, dalami. Nah, kemudian diberitahu ke saya bahwa sebenarnya Loli pun mau dibawa ketemu saya. Nah, jadi pada saat komunikasi itu tiba-tiba masuk WA yang mengatakan bahwa Loli sudah dijemput oleh ibunya. Nah, saya masih diskusi tentang itu. Tidak berapa lama, habis maghrib, terus security saya lapor, Pak,
ada tamu Pak di luar. Saya lihat lewat CCTV di kamar, banyak banget. Nah, saya jujur, saya tidak kenal yang namanya Fadel, tapi istri saya, anak saya kenal. Kita bilang, itu Fadel gitu. Saya lihat itu banyak banget gitu, karena pengacara 4, kemudian Fadel dengan keluarganya 5, tambah lagi ada 3 lagi staf mereka, itu ramai gitu. Jadi ya saya terima, saya layani, kasih minum, makan ringan. Nah, baru saya interview. Setelah interview, saya diskusi, saya lihat bagaimana ibunya Fadel itu menangis, menceritakan bahwa anaknya itu tidak melakukan yang namanya seperti yang dilaporkan NM. Begitu juga dengan ayahnya, Pak Umar Bajide, kakaknya Martin Bajide, kemudian kakaknya lagi Bintang Bajide, dan Fadel sendiri. Nah, jadi setelah itu barulah saya tanya, saya pastikan benar tidak kamu melakukan satu, menyetubuhi saudari Doli atau Laura. Dia bilang, oh saya siap di penjara, bahwa saya bersumpah, saya siap bertanggung jawab, saya siap membuktikan bahwa saya tidak melakukan hubungan intim. Yang kedua, bagaimana dengan kamu aborsi? Saya tidak pernah menyuruh dan tidak tahu, dan setahu saya tidak pernah ada aborsi. Nah, 2 poin ini saya langsung pikirkan secara matang, lalu kemudian kami diskusi. Oke, kalau begitu memungkinkan untuk kita bantu, karena kita kan disumpah sama dengan Pak Alvin Lim, sahabat saya kan. Kita juga tahu bagaimana, ya sudah, kita lebih pada koridor pembelaan aspek hukum, hak-hak dari terlapor. Jadi tidak dalam rangka pembenaran tindakan pelapor, bukan. Kita membela hak-hak dari seorang terlapor. Apakah terlapor akan menjadi naik sidik dan menjadi tersangka atau menjadi terdakwa, itu nanti kita lihat. Atau sebaliknya, terlapor akhirnya nanti dia di SP3, dihentikan. Dari situ. Lalu setelah itu kita rapat, lalu kemudian kita kita terima. Dengan 3 syarat. Itu yang saya minta. Pertama, harus buat surat pernyataan dari Fadel, kakaknya dan keluarganya, bapak ibunya, bahwa keterangan mereka benar adanya, tidak dalam rangka rekayasa. Dan kalau terjadi apa-apa, mereka siap bertanggung jawab. Yang kedua, kalau ternyata benar mereka berbohong, maka saya akan mengundurkan diri. Yang ketiga, tidak boleh mencabut kuasa, kecuali saya, karena ada data-data yang saya temukan yang berbeda dengan yang disampaikan. Kenapa? Karena saya belajar dari pengalaman terhadap Iklim Makin. Anak yang saya tolong akhirnya ribut dengan saya dan saya laporkan di Polda Metro. Kira-kira begitu. Oke, jadi yang duluan datang ke Om Rasman tuh Fadel ya, dan Om Rasman mau membantu karena merasa berkewajiban sebagai penegak hukum gitu ya. Rasman sama Pak Alvin Lim itu kan nggak pernah cari-cari kasus. Orang yang datang ke kita. Aku mau nanya, menurut Om Rasman, kasusnya sebenarnya seperti apa sih? Kan ini kan tentang dugaan aborsi ya, kata dari pihak mamanya si Loli ada bukti-bukti terkait aborsi tersebut, hamil, dan katanya udah ada di atas spek ada garis 2. Yang dilaporkan itu ada 2 pasal. Satu, pasal dugaan melakukan kekerasan dalam persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Itu poin 1. Poin yang kedua, adanya suruhan dan atau menyuruh atau memerintahkan dan atau mengetahui dilakukannya aborsi oleh anak di bawah umur. 2 ini. Lalu tadi saya lihat rame di berita karena kemarin sore sampai malam ternyata NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dia memberi keterangan tambahan, kemudian membawa saksi-saksi. Ada juga informasi yang bilang dia buat laporan baru. Ya, prinsip kami sekarang, kami wait and see. Kami tunggu, kami lihat, kami tunggu panggilan, baru kami baca, baru kemudian kami diskusikan, nanti kami dampingi. Jadi ini
pure pada penegakan hukum. Ya, saya minta kepada NM selaku ibunya untuk tidak menyerang pribadi kami, terutama saya sebagai kuasa hukum. Karena pengacara itu dibutuhkan sama dengan NN ketika dia menjadi tersangka, bahkan menjadi terdakwa, kan didampingi pengacara. Nah, nggak pernah orang serang-serang pengacara dia. Pengacara dia itu kan teman saya, Pak Fahmi. Cuma kalau saya bilang nanti teman saya, dibilang lagi, kapan saya berteman sama Rasman? Ya sudahlah, saya sekarang berpikir on the track saja, bahwa ya apa yang kami ketahui dari klien kami, dengan fakta-fakta dan data yang kami miliki, maka itulah yang akan kami lakukan pembelaan. Sepanjang yang kami amati sampai dengan tadi, walaupun saya di Medan, kami ada grup WhatsApp, itu selalu komunikasi di situ. Saya selalu atensi dan saya selalu brief teman-teman, termasuk Fadel. Ya, kami meyakini bahwa tindakan sesuai dengan apa yang dilaporkan NM itu tidak terjadi. Nah, jadi adanya upaya pembangunan opini publik bahwa ini melakukan kekerasan seksual, menyuruh melakukan aborsi, nah, itu sama sekali tidak ada. Begitu. Om, sama aku mau nanya, Om ini ngambil kasus Fadil pro bono atau bayar lawyer fee? Ini pro bono atau non pro bono itu kan tergantung keadaan ya. Saya orangnya tidak munafik, tapi yang pasti kalau boleh saya katakan kasus ini ya pro bono. Oh, pro bono. Oh, pro bono berarti ya. Kasus itu juga pro bono kita lakukan. Iya. Kita kan begini ya. Saya perlu buka di tempat kayak ini pertama kali. Kan banyak orang bilang, oh itu nanti kasus pro bono. Pak Alvin juga kan sering begitu-gituin kan. Oh itu pro bono, itu nggak bayar, itu akan dia nawarkan diri. Kan sering begitu. Kalau kita public figure ini. Pertama, saya didatangi. Bukan saya yang mendatangi. Jelas ya? Iya. Yang kedua, mereka datang bersama dengan pengacara sebelumnya. Karena mereka bilang, kami udah nggak tahan bang, kami diserang. Ini kasus lucu. Kita bela Fadel, kok kita yang diserang netizen. Diserang sama si NM. Jadi kami udah rapat, kami nggak ada lagi pilihan, harus ke Bang Rasman. Oke. Yang kedua, yang ketiga, apakah ini ada dana atau biaya? Saya jawab, tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena memang keluarganya pun ya ada yang bisa saya katakan biasa-biasa saja. Tapi tidak juga miskin-miskin amat. Hanya saja bapaknya atau ayahnya dari Fadel ini seorang kontraktor. Tetapi ada beberapa tagihan-tagihan yang belum dibayarkan, sehingga ya dia secara pribadi ngomong ke kami, Pak saya memang gak ada duit, tolong bantu kami. Udah gak apa-apa, monggo. Saya yakinkan tim saya yakinkan tim yang bergabung dengan kami, ada dari Medan, ada dari Batam, ada dari Pekanbaru, kemudian ada dari Cirebon juga. Jadi kita dampingi murni pro bono, artinya tanpa kutipan biaya. Oke, sama aku juga mau nanya Om. Aku sempat ngeliat di TikTok Fadelnya ngomong kayak gue keluarga yang berada gitu. Berada kan maksudnya kayak punya banyak duit gitu kan. Sementara barusan Om Rasman ngomong kalau misalnya si keluarga ini tuh ya kurang mampu lah untuk membayar, makanya kan pro bono ya. Bukannya dari situ kelihatan ya kalau misalnya dia itu orang tipe yang pembohong gitu. Menurut tanggapan Om Rasman gimana? Enggak. Fadel itu dia kan dancer. Iya. Dan dancernya itu keren. Bahkan dia bulan depan diundang ke Malaysia. Dia undang saya untuk ikut nonton. Dan dia akan berangkat juga ke UK. Dia memang keren. Nah, dia punya follower atau subscriber untuk dia punya channel itu 3 juta. Justru dengan kasus ini turun 500 ribu. Jadi 2,5 juta. Nah, dia berpendapatan dari situ. Jadi sebetulnya anak ini pandiri gitu.
Jadi kalau ada yang bilang dia di supply dana 400 juta, suruh bayar uang kuliah, dan lain-lain, meras, memperalat, itu nggak benar. Apalagi Fadel, Martin, kemudian Bintang, orang ini kan sama-sama rambutnya keribu, ada turunan Arabnya. Menurut saya sih orangnya oke lah, oke lah. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita dia handsome, kira-kira gitu, ganteng. Dan orang ini punya keahlian itu menjadi content creator. Jadi dia mendapatkan benefit dari kerjaan mereka. Jadi keuangan bapaknya dengan keuangan mereka itu masing-masing, gak ada masalah. Oke, sama tadi kan Om Rasman sempat nyinggung ya, ada menurut Om Rasman ada tuduhan-tuduhan tentang si Fadel ini meres Loli lah, minjem duit buat bayar uang kuliah dan lain-lain. Nah, menurut Om Rasman bilang itu nggak benar kan? Menurut Om Rasman gimana yang aku sempat lihat di sosmed lewat Loli itu ngechat salah satu influencer dan minta uang 5 juta buat nebus Fadel dari penjara. Kayak gitu. Tanggapan Om gimana? Gini, ini kan dua anak manusia yang sudah jatuh cinta. Contohnya sekarang kamu Kate ya, kamu sebagai Kate Victoria Lim, anak di bawah umur, tapi kecerdasan kamu seperti orang kuliah, betul kan? Cara kamu bertanya, public speakingnya, waktu kita bertemu di Mabes Polri, saya sudah bilang ini anak cerdas, begitulah anak saya juga. Nah, kalau kamu sekarang punya hubungan asmara dengan pasangan kami, boleh dong kalau kamu jatuh cinta. Yang tidak boleh itu kamu melakukan satu pernikahan anak di bawah umur, kecuali minta dispensasi ke pengadilan, itu dibolehkan. Nah, lalu kemudian tidak boleh melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur oleh seorang yang dewasa. Kalau dia anak-anak dengan anak-anak bagaimana rumus hukumnya? Kan beda lagi. Nah, jadi situasi ini menurut saya ini bicara hati. Kalau hati sudah bekerja, dia akan mengalahkan akal sehat. Nah, jadi maksud saya akal sehat itu ketika mereka jatuh cinta, terjadi hubungan, lalu pada ada feedback, take and give, ada yang beri, ada yang menerima, ya ada dibantu, itu nggak benar. Yang ada itu justru selama Loli di Jakarta itu sering makan, ngobrol itu dibiayai oleh saudara Fadel. Dan kalau masalah perkuliahan, uang, ada yang 400 juta, ini macam-macam enggak. Jadi yang mengelola keuangan Loli itu sejak dia di UK, Loli ini ada kerjanya, slot. Tahu slot kan? Slot 303. Slot, ya, slot judi lah gitu ya. Itulah dia sebagai, istilahnya, kalau dibilang brand ambassador, enggak lah ya, mengendorse lah gitu ya. Kemudian dia yang bekerja di slot itu, dan selama dia di UK, di luar negeri, itu selalu koordinasi dengan Fadel. Tapi yang mengelola keuangan dari Loli itu inisial C. Itu yang berkomunikasi. Nah, ada waktu itu pengiriman transfer dana untuk kepentingan yang lain, dan dana itu kembali diminta oleh si C dan dikembalikan. Jadi ada bukti transferan, ada sama saya data-datanya semua, bahwa itu sudah dikembalikan uang-uang itu. Jadi nggak benar itu digunakan untuk kepentingan uang kuliah, untuk kepentingan memeras, apalagi sampai yang 400 juta, itu nggak ada. Jadi orang ini hidup normal. Justru syarat yang diberikan oleh Fadel dan keluarganya kepada Loli, boleh datang ke Indonesia, boleh bertemu dengan Fadel, boleh berpacaran dengan Fadel sambil ditunggu Fadel dewasa, dengan syarat tidak boleh main slot-slotan. Dan itu disampaikan. Dan Loli mengaku, oke, saya setuju. Makanya dia pulang. Ternyata sampai Jakarta dia masih main slot. 2 kali. Dimarahi lah sama, dimaksudnya ditegur sama si Fadel. Loh, kamu apaan ini? Enggak, maaf. Ada 2 lagi yang belum saya beresin. Ada beberapa lagi gitu yang belum diberes di UK, jadi saya harus selesaiin. Oh gitu, ya beresin. Disitulah perputaran itu. Jadi uang itu diminta oleh C.
Nah, C ini cuap-cuap sekarang. Padahal dia bagian dari situasi itu gitu. Jadi uang itu sudah dikirim karena Loli itu tinggal ketika Loli 5 kali datang ketemu NM ditolak ibunya. Dan itu dibawa langsung atau diantar langsung oleh Fadel dan keluarganya. Lalu kemudian anak ini tidak terima oleh ibunya. Terus pertanyaannya, kemana dia tidur? Kemana dia tinggal? Kan ini masalah money. Lalu kemudian diskusilah keluarga, ya sudah, kalau begitu Loli tinggal di apartemen bersama dengan kakak iparnya Fadel, yaitu istrinya Martin Bajide. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di situ gitu. Jadi saya aneh juga ya. Maksud saya aneh itu begini. Ada orang anak kandung kita marah-marahi, kita bilang bahwa dia tidak masuk dalam kakak, kita bilang nggak dapat warisan, nggak nganggap anak. Kemudian anak itu pulang dari Amerika, dari UK, kemudian dia datang ke rumah ibunya sampai 5 kali nggak diterima. Kira-kira kalau terjadi pada anak kalian, bagaimana itu? Saya bingung juga menjawab, apakah si anak yang salah atau si ibunya yang salah, atau si anak ini nggak bisa terdidik atau karena ibunya nggak bisa mendidik. Tapi yang pasti, kalau melihat dari kata-kata dari seorang Loli terhadap NM itu luar biasa. Biar luar biasa maksud saya, ya luar biasa menyayat gitu. Ya kalau saya lihat ya, bagaimana NM kalau bicara terhadap orang, itulah yang terjadi dari seorang Loli terhadap NM. Jadi bukan berarti saya samakan mereka ini sama-sama mulutnya kurang ajar, bukan. Saya hanya sampaikan bahwa keluarga Fadel Bajide itu berniat baik membantu tempat tinggal dan menjaga agar Fadel ini tidak terjerumus ke tempat-tempat yang tidak baik. Begitu. Om Rasman, tadi Om sempat singgung juga yang tentang kan aku lihat di sosmed ada yang transferan dari Cindy ke Fadel, tapi Om tadi barusan jelasin itu tentang admin judi slot gitu ya. Jadi Cindy transfer ke itu buat Loli, tapi kirimnya lewat Fadel gitu. Karena transferannya kan itunya ke Fadel. Saya nggak mau bilang Cindy ya. Oh iya. Saya inisial C. Saya inisial C. Iya inisial C. Saya bilang dari awal, yang mengelola keuangan Loli adalah C. Tapi kenapa kirimnya ke Fadel ya? Pada waktu itu ada hal yang penting menurut Fadel ke saya sehingga terjadi komunikasi. Namanya orang pacaran. Kirimkan dulu untuk keperluan ini, mungkin mereka balik. Ya sudah, sekarang perlu lagi balik, kembalikan lagi, udah selesai. Sekarang yang perlu yang perlu dijawab itu adalah uang ini apakah dimakan oleh Fadel dan keluarganya atau uang itu sudah diberikan kepada C. Jawabannya uang itu sudah diberikan kepada C. Begitu. Kan dimakan oleh Fadel atau keluarganya. Itu yang saya berikan konklusinya. Kesimpulan tentang uang itu begitu. Oke. Sama aku mau nanya tentang ada barusan aku lihat di sosmed ada video-video seliweran, katanya ada video-video nggak senonoh lah si Fadel sama Loli, dan ada foto kemaluan yang beredar di sosial media. Itu menurut Om Rasman gimana? Saya kalau itu kurang tahu, tapi pada waktu Fadel dan ibunya datang ke rumah saya, pada saat itu juga kami dikirimin capturean seolah-olah percakapan antara Fadel dengan Loli yang isinya itu begini: selamat malam ya sayang, semoga baby kita boboknya nyaman. Kira-kira gitu ya. Baby kita hamil dong. Kan mereka bilang kan hamil, kemudian aborsi. Yang hamili itu katanya si Fadel. Setelah dia hamil, disuruh digugurkan, diaborsi. Kan kira-kira gitu. Muncullah pada saat dia di depan saya. Terus saya ditunjukin oleh tim saya, Pak, ini ada baru masuk percakapan. Kalau baby kita berarti hamil dong Lolinya?
Oh, iya. Begitu kan? Dari percakapan ini seolah-olah antara Fadel dengan Loli. Jadi ada kalimat siapa itu, selamat malam sayang, kata si Loli kira-kira gitu. Dijawab sama Fadel, ya selamat malam juga sayang, mudah-mudahan baby kita boboknya nyaman. Nah oke, saya langsung berubah muka saya ke dia. Saya bilang, Fadel, ini benar gak ini? Dibuka, Om, gampang aja Om. Apa? Saya itu boleh dibuka handphonenya Loli, nggak pernah itu yang namanya. Di situ di WA saya itu namanya saya sebut di situ Loli atau Laura, nggak ada Om. Yang ada sayang, nih. Memang benar. Jadi dia nyimpen namanya itu di situ bukan Laura, bukan Loli, tapi sayang. Nah, kalau nggak percaya, yuk kita buka nanti scientific crime investigation, audit forensik, digital forensik terhadap handphone dia. Saya pastikan bahwa itu bukan dari saya. Nah, ini kan informasi yang begini ini kan beredar macam banyak. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ya, itu semua kalau bisa kami jawab ya, ada yang bilang beredar. Baru 2 hari yang lalu sebelum saya ke Medan itu memang Rahmat, tim saya bilang ke saya, Pak, ini kok beredar ada video, mohon maaf sekali kemaluannya si Fadel. Ya, tapi saya bilang udah maaf, nanti aja dibuktikan di polisi. Kalau pertanyaan itu mengarah ke situ, atau dibuktikan ke pengadilan. Kalau ini lanjut ke pengadilan. Kalau memang nanti dihentikan oleh polisi, ya sudah, mau gugat balik silakan, mau laporkan IT siapa yang melakukan itu, menyebarkan itu silakan. Nah, jadi kalau dari pandangan hukum saya tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa video itu tidak benar, tapi tidak juga saya justifikasi video itu benar. Jadi yang saya katakan, tunggu, saya akan lihat nanti perkembangannya. Sama Om Rasman, kalau bukan dari pandangan hukum ya, tapi menurut Om pribadi, gimana tanggapan Om tentang Fadel yang ngechatin banyak cewek, yang mana itu menurut aku ya termasuk kategori selingkuh. Itu banyak juga di sosmed, bukan cuma 1 orang, tapi banyak banget cewek dicacatin sama dia. Ya, itu termasuk istri saya yang nanya. Dia bilang begini, di rumah itu, Fadel, lo itu playboy ya? Kenapa tante? Banyak banget lu ganggu cewek. Katanya lu ganggu sampai gisel. Langsung dia bilang, ya Allah, saya nggak ada itu tante, itu cerita gini. Nah, itulah yang ditanya juga oleh media, oleh wartawan ketika preskon di kantor saya. Langsung dia tunjukin. Dia di dalam handphone itu punya 2. Ada ayang 1, ada ayang 2. Jadi sayang 1, sayang 2. Nah, orang bilang sayang 2 ini orang lain, ini orang lain. Jadi dia sudah bantah kok ini handphone saya. Nggak ada chattingan-chattingan itu. Itu kan di WhatsApp. Bentar, perkara sebelumnya ada pacarnya dia sebelum Loli, itu memang ada, tapi sudah selesai. Nah, Loli juga kan ada informasi-informasi yang ya kabar-kabar burung yang belum jelas. Bahkan ada yang ngirim ke saya videonya bahwa Loli itu seperti ada pacarannya bule di UK, kira-kira gitu. Tapi itu kan urusan Loli dengan urusannya masing-masing, Loli dengan urusan masing-masing Fadel. Tapi dalam urusan mereka berdua ini, kalau kita mau kejar Fadel itu playboy, ya saya nggak bisa juga salahkan ya. Karena memang mereka kan belum ada ikatan rumah tangga. Kalau nanti si Loli punya pacar diam-diam di belakang Fadel, itu hanya mengukur mereka. Oh, berarti you tidak setia, you selingkuh. Kayak ini ada tim saya Saruzine Malaya ini tukang selingkuh. Berarti menurut Om tukang kawin. Adam ini takut sama istri, kira-kira gitu. Jadi masing-masing punya warna sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut Om kalau misalnya ada atau Loli selingkuh, gak apa-apa karena itu belum ikatan nikah gitu. Bukan, Pak, mungkin bukan perselingkuhan. Saya hanya katakan bahwa artinya kalau secara sosiologi ya, hukum itu kan dibuat pendekatannya aspek 1 sosiologi, psikologi, ya kan? Nah, terus apalagi aspek baru yang terakhir, aspek yuridis. Aspek hukum itu yang terakhir. Jadi sosiolog, kemudian psikolog, itu bisa dilihat itu aspek-aspek. Baru aspek hukum. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa ya hubungan mereka ini hubungan yang
antara dua anak muda. Hanya saja belum dewasa. Sehingga untuk mengukur kadar apakah ini setia atau tidak setia, karena mereka masih bisa dibilang ini namanya cinta monyet kan? Cinta monyet. Dia nggak mau lihat apapun. Kalian tahu nggak kenapa ada istilah cinta monyet? Cinta monyet itu begini. Coba Anda lihat monyet. Kalau Anda lihat monyet, dia ada di satu dahan, dia loncat. Terus kalau dia lihat ada makanan, terutama pisang, itu tangannya, kakinya itu semua makan itu, sehingga habis bisa serakah, timur sama dia semua. Cewek-cewek itu biasalah. Itu kalau anak muda. Tetapi kalau sudah ada hubungan rumah tangga, maka tidak baik dilakukan itu. Kita boleh. Atau inilah jawabannya. Kalau benar dia menghamili, apalagi menggugurkan, mana berani dia selingkuh? Pasti takut dia. Betul kan? Berarti karena dia tidak menghamili dan menyuruh aborsi, dia selingkuh? Tidak juga. Ya, ini pintar banget. Ya, saya katakan itu, mau selingkuh mau tidak, menurut saya justru fakta yang diungkap itu bahwa dia menchat banyak orang atau dia selingkuh, itu menjadi salah satu indikator bahwa dia tidak melakukan yang namanya hubungan intim, apalagi menyuruh melakukan aborsi terhadap kandungan dari seorang loli. Kira-kira begitu. Oke, sama aku mau nanya, kemarin kan Om Rasman ada ngomong ya di podcast atau di Instagram lah, Om Rasman bilang ada artis senior yang katanya nikahin aja Loli sama Fadel. Kalau menurut Om Rasman, apakah itu hal yang benar dilakukan, untuk dilakukan? Bukan disuruh nikahkan sekarang. Artis senior inisial AA itu ngomong ke saya, dia bilang, "Bang, kasihan dengan Loli, kasihan dengan Fadel. Saran saya, abang bilang saja ke MTM, udah tunggu dewasanya Loli, tunggu matang si Fadel, nikahin saja. Karena zaman sekarang anak-anak ini kalau makin kita larang, makin menjadi-jadi. Udahlah, kita ambil aja hikmahnya, nikah." Nah, kebetulan artis ini sekarang orangnya sangat-sangat ya dekat ke agama lah kalau saya lihat. Dia sekarang ya sudah berhijab dan orangnya memang syar'i. Jadi dia lebih pada pendekatan agama gitu. Apalagi Bang Rasman kan mengerti agama. Saya sampai 2 kali loh ditelepon dia, tapi NM marah-marah ke saya. Apa urusan artis itu? Ya sudah. Makanya kemarin sampai saya di Medan itu, saya rapat di Ikatan Alumni, saya ketua, ada satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara bilang, "Bang, daripada ribut-ribut, bilang aja Bang, nanti kalau udah dewasa Loli kasih ke saya." Ada bahasa itu, saya ketawa-ketawa. Nah, artinya ya dibilang, "Kok ribut masih? Ini kan urusan ibu dan anak." Lalu kemudian jadi heboh. Yang buat heboh siapa sih sebenarnya? Sampai begini gaduh. Kalau mau jujur ya, ini kan dimulai dari siapa? Dari perseteruan ibu dan anak. Yang anak itu berangkat ke UK, kemudian gak patuh sama mamanya marah-marah, gak mau pulang lagi ke Indonesia, dibilang dikeluarkan dari kakak, dibilang tidak dikasih ahli waris, tidak dianggap anak. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan, kita nggak tahu bagaimana dia di UK, ada ibu-ibu yang nampung dia di sana. Nah, lalu kemudian komunikasi via ya chatting-chattingan dengan Fadel, jadilah hubungan itu. Kan begitu. Jadi kalau kita mau melihat masalah, maka kita harus melihat hulunya. Nah, dari hulu baru ke hilir. Sebab akibat. Kalau dalam Islam itu namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat, kira-kira begitu. Kalau menurut Om Rasman, tindakan Tante Nikita Mirzani ini tepat gak sih untuk menjemput Loli? Berhubungan kan Loli masih di bawah umur ya, dan tinggal sendirian. Kan berarti kayak sayang sekali gitu dengan anaknya. Saya nggak bilang Nikita Mirzani, saya bilang NM ya. Oh iya. NM ini kalau melihat dari posisi sekarang, ya sebagai seorang ibu kita dapat memaklumi, dapat memahami bahwa dia memang benar-benar
sayang pada anaknya. Tetapi barangkali kita juga harus secara intelek menganalisa bahwa tentu ini menjadi begini besar hebohnya, bias kemana-mana. Karena satu, di UK dibilang kau tidak anak saya lagi. Yang kedua, kau saya buang dari barisan. Kan begitu. Yang ketiga, saya keluarkan dari kakak. Ya lengkap. Bahkan pernah saya lihat si NM ini wawancara di salah satu media. Di wawancara dia bilang, anak saya kan bukan 3, anak saya 2. Ada. Jadi, menurut saya, jadi kalau udah begini situasinya, lalu kemudian anak itu pulang, itu kan artinya ada kesadaran dari dia kan. Dia minta ketemu sama mamanya, tapi tidak diterima sampai 5 kali loh. Bukan sekali 2 kali, nyanyi aja jangan sampai 3 kali. Ini jangan sampai 5 kali. Nah, jadi itulah. Kira-kira kalau anak itu kemudian dia hidup sendiri, cari makan sendiri, lalu kemudian dia mandiri, lalu kemudian ibunya datang menarik dia, kemudian dia berontak, ya saya nggak bisa jawab. Tapi kalau menurut saya memahami perasaan dari Loli. Jadi kalau Loli melakukan itu, menurut saya mesti dikaji hubungan sebab akibatnya. Gitu. Ada aksi, tentu ada reaksi. Saya kira begitu. Saya nggak mau juga menyatakan bahwa Loli tidak benar tindakannya. Saya juga tidak berani juga mengatakan sudah benar 100% tindakan NM. Benar dalam pengertian bukan undang-undang ya. Nah, dari segi pendekatan psikologi atau kejiwaan. Tapi kalau dari segi undang-undang ya udah benar lah. Orang tuanya bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga anaknya yang dalam tanda kutip belum dewasa. Oke, dewasa ini ada 17, ada 18, kalau undang-undang perkawinan 19 tahun. Kecuali minta dispensasi ke pengadilan, menikah boleh, gitu. Ada pengecualian kok. Sama aku mau nanya juga, aku sempat lihat ya di story-nya Tante NM. Aku mau nanya gimana tanggapan Om Rasman dikatain kura-kura ninja dan dibilang gemuk dan dibilang alat kemauannya kecil dan sebagainya. Apakah ada niat untuk melaporkan undang-undang ITE atau gimana tanggapannya? Saya jujur saja, apa yang dia sampaikan itu oleh tim saya itu sudah di-save ya. Sudah di-save, sudah dicatat, sudah dipindahkan ke flash disk. Dan saya tahu itu telak secara undang-undang IT. Dan dalam teori hukum ada yang disebut dengan argumentum ad hominem. Tidak boleh menyerang pribadi orang lain. Kan yang saya lakukan sekarang pembelaan terhadap Fadel. Kenapa kok pergi ke badan saya gemuk lah, dibilang leher saya tidak ada, bilang saya bau, dibilang saya anjing, dibilang kemaluan saya, ya apa urusannya sama dia kemaluan saya? Kan nggak saya kasih juga kemaluan saya sama dia. Kemaluan saya kepada istri saya lah. Buktinya kemaluan saya bagus, 8 anak saya kan. Dan istri saya juga keren-keren tuh. Istri Nggak sedikit pun minat, nggak ada birahi saya untuk seorang NM. Nggak usah gitu-gitu. Tapi saya nggak mau layani lah yang gitu-gitu karena saya maaf ya, kalau saya duga orang sinting, saya nggak mau juga jadi sinting. Saya duga ya, saya nggak nuduh. Jadi saya mau lihat aja ya, sudah lalu begitu. Tapi kita simpen pada waktunya. Kalau masih terus-terusan, sok jago, sok hebat ya kita sikat lah. Kan sudah saya bilang, saya nggak ada takutnya. Saya selalu bicara begini karena saya anggap saya sedang berada pada posisi membela klien saya. Tapi kalau pribadi saya diserang terus-terusan ya tunggu saja pada waktunya, karena nggak ada yang kebal hukum, termasuk dia pun udah masuk penjaranya dia kan. Itu kan bebas itu kan karena pelapornya itu dipanggil oleh majelis dan datang-datang, makanya lolos. Kalau saya kuasa hukum pelapor itu kemarin, ya saya paksa harus datang itu. Urusan hukum dia, ada pidana yang lain, si pelapor itu urusan lain. Tapi harusnya kan proses hukum itu lanjut gitu. Bukan karena itu, tapi yang perlu kalian tanya, kalau saya nggak salah ketika dia diperiksa, kemudian dia ditahan, dikejar oleh kejaksaan, dia jadi jerit, kemudian yang dampingi di persidangan siapa? Yang dampingi di persidangan yang tiap minggu datang itu siapa? Itu kan FS.
sahabat dia. Kemana sekarang FS itu? Nah, saya udah pernah ketemu sama FS itu, ngopi-ngopi di kafe dia. Aku mau nanya Om. Artinya orang ini bukan orang yang paling bagus banget dapat berteman, enggak juga. Sama Sekarang ada lagi, tapi itu nggak usah saya komentarin. Aku mau nanya juga, kemarin aku sempat ngeliat Om kemarin nge-zoom ya atau video call sama Tante NM. Itu Om di situ sempat ada ngomong apa? Nanti cantiknya hilang sama I love you. Itu istri Om nggak marah kah? Enggak. Begini, saya diinterview oleh puluhan media, sehingga kita buat zoom, tiba-tiba dia masuk ke link itu. Nah, dia ngoceh-ngoceh, kami dengarin aja lah. Nah, lalu saya bilang, apalagi yang harus saya ucapkan? Masa saya bilang bahasa-bahasa kasar, dia udah kasar, ya udah. Kan yang membedakan intelektualitas saya dengan dia kan dengan cara saya berbicara, bertindak, dan menganalisa masalah. Ya udah, saya ketawa saja melihat dia begitu. Tapi bukan berarti apa yang dia post, apa yang dia lakukan itu kita tidak analisa. Gitu. Mana ada dia kebal hukum, biasa aja kok dia di mata saya. Gitu. Jadi harusnya saya bisa aja tutup waktu itu merespon itu via Zoom itu, tapi kan saya layani, artinya saya nggak ada, saya pikirnya nothing gitu, nggak ada masalah. Mau dia bilang apa, saya bilang I love you itu, I love you full, ya maksud saya sudah biar cepat selesai aja, biar cepat selesai dia keluar dari interview media ke saya itu supaya kami lanjut. Nah, dengan dia masuk ke link itu, justru ya pembahasan atau topik interview itu menjadi bayangkan ya, jadi 2 kali gitu. Durasi 45 menitnya sudah habis. Jadi 2 kali 45 menit kayak main bola. 90 menit jadinya. Begitu. Sama aku mau nanya Om. Kalau tadi kan aku nanya tentang laporan ke UIT ya, tapi Om Rasman ada sedikit rasa sedih gak atau gimana, banyak yang ngehujat sama dikata-katain gitu. Gimana perasaan Om Rasman? Sedih gak Om? Enggak ya? Karena bagi saya hujatan netizen itu sudah seperti sarapan pagi. Breakfast saya itu gitu. Jadi saya, anak saya, istri saya itu udah saya kasih pengertian itu. Karena memang resiko public figure ya begitu. Nah, terserah orang mau menafsirnya apa, ada yang suka, ada yang tidak, pro kontra, kira-kira gitu. Oke, terakhir deh Om, bentar Om, satu lagi. Apa harapan Om di kasus ini? Apa yang bikin Om yakin bisa menang? Harapan saya dengan kasus ini, pertama, saya pesan, sekaligus saya yakin bahwa Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pasti mengamati dan mengikuti kasus ini. Yang kedua, di atasnya lagi ada Bapak Presiden Jokowi. Karena saya tahu Pak Jokowi itu juga orangnya suka media sosial. Pak Kapolri, baru Pak Kapolri, Kabar Reskrim, Kadipropam, Karwasidik, Kapolda Metro, kemudian DIR, sampai Kasat di Polres Metro dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Saya percaya mereka akan on the track dan saya minta untuk on the track. Lakukan proses penyelidikan dengan aturan hukum yang ada. Pedomani undang-undang. Pedomani SOP. Pedomani surat edaran Kapolri. Yang kedua, beri waktu, beri kesempatan untuk lapor dan terlapor melakukan pembelaan sesuai dengan aturan. Contoh, pelapor berhak mendatangkan ahli, terlapor juga berhak, kasih ruang itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada sedikit perbedaan dalam memandang pasal yang digunakan, maka kita boleh melakukan gelar perkara khusus biar dibedah kasus ini. Jadi kalau ada bahasa-bahasa NM yang mengatakan saya jamin masuk penjara, itu dia sudah mendahului hakim. Tapi kalau itu saya komentari, nanti orang akan bilang Pak Rasman kok jadi bego ya. Jadi nggak ngerti hukum. Saya jamin, semua dijamin. Nah,
Nanti kalau nggak terbukti gimana? Terus kalau terbukti orang akan bilang berarti ada apa ya dia bekerja sama polisi, macam-macam nanti tafsiran orang, kan itu kan berimplikasi negatif. Tapi saya berprasangka baik aja, karena saya percaya Polri presisi, karena saya bagian dari orang yang mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dari itu semua orang tahu. Begitu juga dengan kejaksaan, begitu juga dengan kehakiman, begitu juga dengan advokat. Saya mendukung sikap-sikap advokat yang menegakkan hukum secara on the track, karena kita adalah pelaku dari ofisi mobil, pekerjaan yang mulia. Oke, thank you. Oke, makasih Om Rasman. Makasih udah datang. Nah, salam sama Pak Kelvin ya. Ya. Thank you Putra. Thank you semuanya. Iya, makasih Om. Oke guys, itu aja wawancara kita, interview kita sama Om Rasman barusan. Dan untuk kasus ini sebenarnya aku mau kasih sedikit komentar ya. Mungkin di kasus ini sebenarnya ini kan perseteruan dan kayak cekcokan antara ibu dan anak, yang mana anaknya juga masih di bawah umur ya guys. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kita sebaiknya jangan bergosip-gosip lah tentang kasus ini, dan jangan menjelek-jelekan ibunya maupun anaknya dan orang-orang yang terlibat di kasus ini gitu. Dan menurut aku sebaiknya kita juga jangan ngata-ngatain orang gitu ya. Mungkin receh kedengarannya, tapi siapa tahu kalau misalnya kita ngata-ngatain orang itu kan bisa menyakiti perasaan orang ya. Itu juga termasuk ke Lolinya, apalagi Lolinya ini masih anak di bawah umur, sama kayak aku umurnya. Jadi kalian mungkin bisa lebih bijak lagi kalau misalnya ngetik, dan juga ke Om Rasman barusan gitu ya kan, kita nggak tahu perasaan seseorang gimana gitu sih kalau dari aku ya. Aku berharap ada pelajaran-pelajaran baik yang kalian bisa ambil dari kasus ini. Jadi ambillah yang positif-positif dan yang negatif dijadiin pelajaran biar nggak terulang gitulah. Dari kasus Loli Fadel ini kan ada dugaan hamil aborsi. Ya sebaiknya kalian jadiin pelajaran biar itu nggak terjadi kepada kalian yang masih muda-muda gitu ya. Itu pesan aku sih sedikit ya. Jadi menurut aku lebih baik lah, lebih bijak lagi dalam berkomentar, terutama kalau misalnya anaknya masih di bawah umur gitu kan. Oke, itu aja sih dari aku. Thank you sudah watching. Semoga ada hal-hal yang bisa dipetik dari perbincangan barusan. Terima kasih.